Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mengkaji tentang bersinerginya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Masa lalu ilmu agama ini, ilmu syariat ini, dia sudah meliputi segala-galanya. Syariat itu baik amalan zahir maupun amalan batin itu disebut dengan syariat. Sebab syariat Islam itu dia kamil, dia sempurna, dia terdiri dari hukum zahir dan hukum batin. Tetapi lambat laun, lama kelamaan berkembangnya ilmu pengetahuan agama yang begitu besar, maka ilmu syariat Islam ini bergeser maknanya menjadi ilmu fikih, ilmu zahir. Sedangkan ilmu hakikat disebut dengan ilmu batin, ilmu isi. Jadi syariat itu lebih cenderung kepada yang gerakan zahir yang terlihat mata fisik, sedangkan hakikat itu, ilmu batin itu, batin Islam adalah ilmu hakikat yang tidak terlihat indera mata, tetapi bisa dirasakan, dipandang pakai mata hati. Maka nanti ilmu ini menjadi terpisah. Satu ilmu fikih, syariat, zahir, satu lagi ilmu batin, hakikat, tasawuf. Nah, itulah perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Ini mirip dengan ilmu-ilmu umum. Dulu kalau orang sudah disebut dengan dokter, maka dia bisa segalanya. Dia bisa bedah, dia bisa macam-macam, dia ngerti mata macam-macam. Tapi dengan perkembangan ilmu yang sangat pesat, maka dokter spesialis itu dibedakan dengan dokter umum. Kalau dokter umum pengetahuannya umum, spesialis mata lebih ke mata, spesialis jantung lebih ke jantung, THT lebih ke THT dan seterusnya, termasuk dokter kandungan. Nah, begitu juga lah ilmu agama ini yang kita pelajari. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat dan hakikat ini digambarkan Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 60, ya, cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Jadi Nabi Musa mengatakan, ya, satu waktu beliau ditemui seorang Bani Israel, umatnya. Kemudian umatnya ini bertanya, "Ya Musa, ada enggak orang yang lebih pintar darimu?" Lalu Musa mengatakan, "Enggak ada." Nah, dengan perkataan Nabi Musa ini, lalu Allah mendengar dan Allah mengatakan, ya, "Hai Musa, sebenarnya masih ada orang yang lebih pintar darimu." Siapa itu? Seorang pemuda. Ya, jumpailah dia di pertemuan dua laut. Maka kata Nabi Musa kepada pembantunya, beliau mengatakan, "Ayo kita pergi berangkat sampai kita ketemu dengan Majma'al Bahraini, pertemuan dua laut."
saya akan terus berjalan sampai ketemu. Ya, walaupun saya harus berjalan amdiyahu kuba, berapa jauh pun, berapa lama pun saya enggak peduli. Nah, ini semangat Nabi Musa untuk belajar ilmu tadi. Ternyata ada orang yang lebih tinggi ilmunya dari beliau. Falamma balagha majma' bainihima fasiyahutahuma. Maka tatkala dia sampai ke satu tempat, dia pertemuan dua laut, ada yang menyebut pertemuan antara air tawar dengan air asin, ya. Ketemu dia di situ, kemudian beliau istirahat, tertidur. Tiba-tiba ikan yang dipegang pembantunya itu nyemplung ke air dengan cara yang agak aneh. Lalu setelah Musa terbangun, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah melanjutkan perjalanan, Nabi Musa kecapean, capek. Lalu dia menyuruh kepada pembantunya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Udah capek kali kita di jalan, makanlah dulu kita. Kalau bahasa kita kan begitu. Maka setelah mereka makan, teringatlah pembantunya ini. Sebenarnya Musa, tadi aku lupa menyampaikannya. Ikan kita itu sudah terbang di laut tempat tadi kau tidur, tempat yang kita singgahi tadi. Kenapa enggak bilang dari tadi? Itulah dilupakan setan aku, katanya. Maka mereka balik lagi ke tempat tadi. Maka setelah mereka balik, ya, maka jumpalah mereka dengan Nabi Khidir alaihimus salatu wassalam. Setelah jumpa Nabi Khidir, fawajada abadan min ibadina, kata Allah, maka dia menemui abadan hamba kami, atainahu rahmah, yang diberikan ilmu rahmat dari Allah, min indina, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajari Nabi Khidir itu ilmu dari sisi kami. Jadi ilmu Nabi Khidir itu langsung dari Allah juga, tetapi ilmunya beda. Qala lahu Musa, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Lalu Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu supaya aku bisa belajar kepadamu tentang rusyda, kebijaksanaan, belajar ilmu. Lalu apa kata Nabi Khidir? Qala innaka lan tasta'iya ma'iya sabara. Sesungguhnya engkau, hai Musa, tidak akan mampu bersabar bersamaku. Nabi Khidir mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Bagaimana kau bisa sabar melihat sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya? Ya, kau tak diberi kabar, khubra, kabar tentangnya, tak diberitahu tentangnya oleh Allah. Qala satajiduni insyaallah sabira. Kata Nabi Musa, saking semangatnya belajar sama Nabi Khidir, satajiduni insyaallah. Ya, insyaallah kau akan temui aku sebagai orang yang sabar. Ya. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan durhaka terhadap perintahmu. Aku tidak akan menentang. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Lalu Nabi Khidir memberi syarat. Baik, kalau begitu begini. Fa in ittaba'tani, kalau kau ngikutin aku, ketika engkau mengikuti aku nanti, fala tas'alni an syai'. Jangan tanya kepadaku sesuatu hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menceritakan kepadamu kenapa aku melakukan itu. Jangan tanya ya kalau aku melakukan sesuatu, kata Nabi Khidir. Maka berangkatlah mereka, pantolaqa hatta idza raqiba fis saminati kharaqaha. Maka berangkatlah mereka berdua berjalan-jalan. Lalu tatkala mereka menaiki sapinah, perahu sampan, tiba-tiba kharaqaha, dilobangi Nabi Khidir sampannya, ditenggelamkannya sampannya. Apa kata Nabi Musa? Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Kalau bahasa kita, kenapa lah kau tenggelamkan ini? Apa mau? Apa maksud? Apa kau tenggelamkan ini? Kenapa kau lobangi ini? Apa kau pingin orang yang menaikinya dan tenggelam? Katanya kan? Wah, itu sih malah Nabi Khidir kalau bahasa kita kan. Kenapa dilobangi ini sapinah ini, sampan ini?
Bagaimana nanti kalau orangnya punyanya naik? Apa kau kepingin orangnya nanti tenggelam? Kan begitu. Lalu laqad ji'ta syai'an imrah. Engkau telah melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Melakukan perbuatan yang enggak baik, kira-kira gitulah ya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma yadhra. Lalu Nabi Khidir bilang, kan udah aku bilang dari awal, kau enggak bisa bersabar nanti sama aku. Bukankah aku sudah katakan engkau tak akan bisa bersabar bersamaku? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usyra. Nabi Musa ngalah dia. Oke lah, aku mohon maaf, jangan hukum aku. Aku lupa perjanjian di awal, aku lupa. Ya, janganlah persulit aku tentang ini. Ya, kasihlah ikut lagi. Udah, maka dikasih lagi ikut. Pantolaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Maka ketika mereka berjalan lagi berangkat, tiba-tiba jumpa dengan seorang pemuda, anak remaja, ulama. Faqatalahu, dibunuh Nabi Khidir lah pemuda ini. Wah, melihat orang dibunuh begitu ya Nabi Musa kan berang dia kan. Apa kata Nabi Musa? Aqtalta nafsan zakiyah. Kenapa kau bunuh orang yang suci, yang enggak berdosa, yang enggak membunuh orang bighairi nafsin? Kan dia enggak bunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah berbuat sesuatu yang sangat melampaui batas. Nukra, keingkaran, kemungkaran katanya kan. Lalu Nabi Khidir katakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabra. Nabi Khidir juga mengatakan ulang, kan aku dah bilang kau enggak bisa bersabar sama aku nanti. Kan enggak bisa juga kau bersabar. Kemudian Nabi Musa bilang, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Okelah, sekali ini aku mohon maaf lah. Nanti kalau aku tanya lagi, kalau ada kejadian lagi, udahlah. Yang sekali lagi aku bolehlah enggak mengikutimu katanya. Fala tusahibni. Ya udahlah, kau usah bersahabat kita lagi katanya. Kalau aku nanti bertanya lagi. Ya, qad balaghta min ladunni uzra. Ya. Berikanlah aku uzur, maksudnya ya maafkanlah, mohon maaf sekali ini. Baik kata Nabi Khidir. Fantolaqa, maka berjalan lagi mereka hatta idza ataya ahla qaryatis tata'ama ahla. Maka mereka menemui satu kaum, mereka minta dijamu, tata'ama. Mereka minta dikasih ta'am, makan, dijamu ahlah. Fa'abau. Masyarakat itu enggak mau mereka menjamu Nabi Khidir dengan Nabi Musa, walaupun tamu dari jauh, mungkin karena enggak dikenal atau memang masyarakatnya pelit, enggak pedulian sama orang kan gitu. Ya, enggak mau mereka menjamu. Ya, fa'abau ayyudayyifuhuma. Ya, mereka enggak mau menjamu tamu-tamu mereka, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyam qadda fa'aqamaha. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat sebuah bangunan hancur, jidar hancur, kemudian dia baguskan. Ya, dia baguskan bangunan yang hancur itu. Setelah dia baguskan, Musa kan bingung juga. Ini Nabi Khidir ini tadi kami minta dijamu kaumnya, umatnya enggak ada yang mau jamu. Pelitnya minta ampun. Tiba-tiba Nabi Khidir baiknya minta ampun. Ya, rumah yang rusak hancur dibangunnya, dibenerin, bagusinnya. Harusnya kan setimpal kan gitu kan baiknya. Lalu dia katakan, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Kalau kau mau sebenarnya Musa, Khidir, kalau kau mau sebenarnya Khidir, sebenarnya kau bisa minta upah sama mereka tadi, supaya kita ditraktir, dikasih makan macam-macam lah kan. Karena kau sudah bekerja. Kan ngomong lagi Musa kan? Udahlah, memang enggak bisa kau bersabar. Banyak kali komentar begitu kan. Lalu kata Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa baini. Udahlah, udah 3 kali. Inilah saat kita berpisah, firaqu baini. Inilah saat kita firaq, terpisah antara diriku dan dirimu. Sa'unabbiuka bi ta'wil ma lam tastati' alaihi sabra.
maka aku akan memberikan takwilnya. Jadi mentakwil ini, jadi kalau syariat itu dia ilmu jahir, dia tafsir. Tapi kalau ilmu batin, ilmu laduni itu mentakwil, ada takwilnya, ditakwil dia, ya. Aku akan menjelaskan takwilnya apa-apa yang kau lakukan kepadamu. Lalu Nabi Khidir mengatakan yang pertama, amma sabinatu fakanat limasakin. Adapun sapinah, adapun perahu yang kulobangi tadi di awal tadi, fakana limasakin, itu milik orang miskin. Itu milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahar, mereka mencari nafkah, cari ikan di lautan. Cari nafkah, cari ikan di lautan. Fa'aradtu an u'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudha kullu sabinatin ghasban. Ya. Maka kata Nabi Musa, tetapi kalau mereka sudah ngambil ikan, dapat ikan banyak, di belakang mereka itu ada raja yang jahat yang akan mengambil hasil, ya, hasil dari kail mereka, hasil dari tangkapan ikan mereka. Kalau bahasa kita, daripada mereka capek nyari ikan, dapat ikan dirampok lagi sama raja, ya, bisa jadi nyawa mereka pun melayang, ya udah dibocorkan aja lah semua, biar jangan mencari ikan mereka, cari kerjaan yang lain, kan lebih bagus. Nah, kan begitu kan? Nah, dijelaskannya. Maka kalau kita pahami Bapak Ibu, kadang-kadang inilah ilmu Tuhan. Kadang-kadang dalam pandangan kita sesuatu itu buruk, padahal sebenarnya ada takwilnya, ada hikmahnya. Ini Nabi Khidir ini kayak ilmu Tuhan jadinya kan. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan Allah dengan sesuatu kita nggak suka. Ya kenapa dibocorkan ini? Kenapa dibocorkan ini? Kan kasihan mereka orang miskin gini. Rupanya ada hikmahnya di balik itu yang kita tidak tahu. Kenapa aku diberikan ini oleh Tuhan? Kenapa ini? Kenapa ini? Ternyata ada hikmahnya buat diri kita. Kadang-kadang Tuhan pun begitu memperlakukan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Maka Nabi Musa menjelaskan seperti itu, ya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kata beliau, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minan. Adapun anak laki-laki yang kubunuh, abawahu mu'minan, dia punya dua orang tua, orang mukmin, orang beriman. Fakhoshina, kami takut anturhiquhuma tuyanan wa kufra. Dia anak ini kafir, bandal kafir, nanti karena dia anak semata wayang, ayah ibunya sangat sayang kepadanya, ini besar anak ini kafir diajaknya nanti, buatnya kafir orang tuanya nanti, orang tuanya udah beriman. Malah dipaksa sama dia buat kafir, buat kejahatan. Ini bahaya. Maka dari itulah lebih baik anak ini kami bunuh, mudah-mudahan nanti Allah menggantinya dengan yang soleh, katanya gitu kan. Fa'aradna an nubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Kami ingin, kata Allah, kami ingin mengganti bagi orang tuanya ini khairan minhu, anak yang lebih baik darinya. Jakata wa aqrabu rahmah, anak yang lebih baik, lebih penyayang kepada orang tuanya. Allah ingin menggantinya, maka aku diperintahkan untuk membunuhnya. Kira-kira gitulah, ya. Adapun yang ketiga, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun jidar itu, dinding itu, dinding rumah itu kebenerin, itu rumah itu milik anak yatim, dua orang anak yatim di kota ini. Di bawah tanahnya itu, di bawah dinding itu, dinding rumah itu ada kanzun, ada harta peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihan, orang tuanya ini orang soleh. Jadi Allah ingin fa'arada rabbuka, Tuhan engkau Allah Ta'ala ingin ya belugha asyaddahuma, kalau nanti dua anaknya itu sudah besar balik, mereka yastakhrija kanzahuma, mereka mengambil isi dari rumahnya itu, mereka gali, dapat mereka lagi harta itu, warisan itu rahmat bagi Tuhanmu. Sebab kalau enggak didirikan, nanti dicari-cari orang, karena bangunannya dilihat sudah hancur, kais-kais orang ketemu hartanya itu kan saya dapat orang lain, itu punya anak, punya orang soleh, anaknya anak yatim.
Allah ingin memelihara. Jadi kalau kita orang soleh, Pak, kata ulama, harta kekayaan kita yang mau diwariskan ke anak-anak kita Allah yang jaga. Jadi jaga Allah nanti gitu kan. Gitulah kalau bahasa Al-Qur'an ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan karena urusanku. Maksudnya kata ulama, bukan kemauanku sendiri. Itu perintah Allah kepadaku. Itu ilmu yang ajarkan Allah kepadaku. Ya. Zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Itulah ta'wil ilmu laduni tadi yang kau tak bisa bersabar kepadanya. Nah, inilah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi dari kisah ini surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 80-an ini, 81 ini ya. Sampai 82 ini menunjukkan bahwasanya ada dalam Islam itu ilmu syariat, ilmu zahir dan ilmu hakikat, ilmu batin. Ya. Lalu di sini terjadi perdebatan, perbedaan pendapat sebagian ulama kita. Perbedaannya kemana? Perbedaannya gini. Jadi bagaimana? Bolehkah ulama-ulama kita itu, orang ulama hakikat melawan syariat? Mantap. Ini kan sebenarnya ini pendapat ini. Terjadi perdebatan pendapat antara ustaz-ustaz kita ya, termasuk ustaz besar kita, antara Ustaz Ar-Raji dengan Gus Baha. Kalau Ustaz Ar-Raji mengatakan, kalau begitu ilmu hakikat itu, ilmu syariat itu ngikut ilmu hakikat. Katanya pula kan. Ya. Kalau Gus Baha bilang, enggak. Yang lebih mulia, lebih sempurna itu ilmu syariat. Ilmu hakikat itu enggak, ilmu Nabi Khidir enggak boleh kita ikut. Karena kalau kita ikut jadi fitnah. Ya, karena itulah Nabi Musa itu diangkat menjadi Nabi Ulul Azmi. Maka ilmu Nabi Musa lebih mulia, lebih tinggi dari ilmu Nabi Khidir katanya pula. Nah, ini saya mau jelaskan begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, ilmu hakikat ini, ilmu laduni ini datang dari Allah langsung. Maka disebut laduni, seperti disebutkan lapas tadi, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajari Khidir itu ilmu dari kami. Nah, Bapak Ibu, ketahuilah kalau kita pahami ayat ini dengan baik, tidak ada pertentangan antara ilmu syariat dan hakikat. Ada nggak pertentangannya? Nggak ada. Kalau kita diberi Allah ilmu, kedua ilmu itu diberi Allah pengetahuan ilmu hakikat dan ilmu syariat yang dikuasai Nabi Musa dan ilmu hakikat yang dikuasai Nabi Khidir, ada nggak pertentangan? Nggak ada. Kenapa? Ya dia bunuh karena ada alasannya. Kalau dalam usul fikih ada ilatnya. Dan dia membunuh anak itu karena perintah Allah, bukan kemauan dirinya. Dia juga mentaati Allah kan. Nabi Musa juga dia bertanya, dia tak terima karena syariat yang Allah berikan kepada dia sampai di situ. Yang jelas, yang satu perspektif ilmu syariat, yang satu ilmu hakikat. Tapi ketika setelah Nabi Musa diberitahukan hakikat, ilmu hakikat ini yang dari Allah, apakah Nabi Musa menyalahkan Nabi Khidir? Enggak lagi kan? Sebenarnya tidak ada lagi menyalahkan. Maka Nabi SAW dalam hadis ketika menceritakan ini, sekiranya Nabi Musa mampu bersabar, niscaya Nabi Khidir akan menampakkan banyak hal-hal lagi ilmu rahasia. Tapi karena dia enggak mampu bersabar, dengan 3 saja enggak mampu bersabar, maka udah hadza firaqu baini wa baini. Ini paksa pisah lah kita, karena enggak sabar pula kan. Nabi SAW menceritakan cerita ini dalam sebuah hadis sahih begitu. Seandainya Musa, kita ingin Musa la'alla, seandainya Nabi Musa mampu bersabar, niscaya Khidir akan menunjukkan banyak lagi ilmu-ilmu Allah yang meladuni itu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu syariat dan hakikat ini sebenarnya harus bersinergi. Ya, tidak boleh dipertentangkan. Kalau ada orang yang melakukan ilmu kebijakan yang seolah-olah berlawanan dengan syariat, tetapi yang melakukannya ulama besar, ulama yang soleh, kita baik sangka.
Tanya alasannya apa? Jangan langsung menyalahkan. Ya. Ya seperti Nabi Khidir tadi sama Nabi Musa, tanya alasannya apa? Kok kamu bunuh, kenapa? Ternyata alasannya ini. Udah tahu kita alasannya. Ya sudah, ternyata sesuai dengan syariat. Ya. Karena Nabi Musa karena tidak diberitahu ilmu hakikat ini, tentu dia tidak mampu bersabar. Begitu yang kata Nabi Khidir. Bagaimana kau bisa bersabar? Kau tidak diberitahu khubra, ilmu, kabar, berita tentangnya. Dia enggak bisa lah. Walan tastati'a ma yasabur. Enggak bisa kau bersabar. Kenapa enggak bisa bersabar? Ya enggak mungkin lah bisa bersabar karena kau enggak diberitahu ilmu. Jadi kalau bahasa saya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini berbuat berdasarkan ilmunya masing-masing. Maka kita diperintahkan Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ya Musa enggak tahu dia ilmu Nabi Khidir. Karena dia sombong, dia merasa dia lebih tinggi ilmunya, dia merasa enggak ada yang lebih tinggi, lebih dalam ilmunya dari dirinya kan? Makanya ditunjukkan Allah bahwa ada lagi pemuda yang lebih dalam ilmunya dari beliau. Ya. Nah, dia tidak diberitahu ilmu itu, ya nggak bisa sabar. Tetapi Nabi Musa bersalahkah dia? Ya secara syariat tidak, karena dia tidak tahu, tidak diberi ilmu hakikat, dia melaksanakan ilmunya ilmu syariat. Maka dia pertanyakan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih mulia dari Nabi Khidir dengan Nabi Musa, hakikat yang mulia itu Allah yang tahu hakikatnya. Tapi pengelompokan ulama-ulama syariat, bukan ulama hakikat, ulama syariat mengelompokkan Nabi Musa termasuk Nabi Ulul Ajmi. Mim Nuh, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Nah, Nabi Musa ini termasuk Nabi Ulul Ajmi, Nabi unggulan. Ya. Nabi Khidir tidak termasuk Nabi unggulan, tetapi Nabi Khidir ini dia guru para nabi, para wali. Kalau tidak Nabi Rasul, tidak wali, tidak dijumpainya, tidak diajarinya ilmu ini. Nah, dia guru. Dari sisi ilmu memang lebih kita bisa memahami Nabi Khidir itu lebih tinggi ilmunya dari Nabi Musa kan? Karena memang Allah ingin menunjukkan bahwa ada orang yang lebih tinggi ilmunya dari Nabi Musa kan begitu. Nah, tapi secara syariat, kembali kepada hukum syariat, orang syariat melihat ya Nabi Musa lebih tinggi derajatnya ulul ajmi menurut ulama syariat. Menurut ulama hakikat, Nabi Khidir lebih tinggi ilmunya. Seharusnya yang lebih tinggi ilmunya lebih mulia. Tapi kita kembalikan siapakah lebih mulia, tentu Allah yang Maha tahu. Tiap-tiap nabi, para rasul ada masing-masing kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Cuma dalam ilmu syariat, ulama syariat mengatakan Nabi Musa masuk ulul ajmi. Jadi kita tidak usah perdebatkan. Itu termasuk bahagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingin katakan sebenarnya, saya ingin katakan, kita ingin menyimpulkan ilmu hakikat, ilmu laduni dengan ilmu syariat itu hakikatnya tidak bertentangan apabila kita menguasai dua-duanya. Yang membuat dia bertentangan tatkala kita menguasai salah satunya. Ya kan? Nabi Musa menguasai syariat, tak tahu dia ilmu laduni, dianggapnya itu durhaka. Nukro katanya kan. Nukro itu kan bahasa ingkar kan, dari kata nakar, ingkar. Kalau sesuatu membuat sesuatu keingkaran yang besar, dosa besar, itu membunuh orang kan. Apa yang dosa besar? Orang itu perintah Allah sama dia kok. Dia kan melaksanakan ilmunya yang dikasih Allah, ya kan? Mana ada dosanya? Kalau Allah yang nyuruh ya gak ada dosa. Maka sebenarnya Nabi Musa berupaya mentaati Allah dengan ilmunya, Nabi Khidir mentaati Allah dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Maka sebenarnya setelah kita mengetahui rahasia ilmu ini, terbukalah rahasianya, maka tahulah kita bahwa ilmu hakikat dan ilmu syariat itu tidak bertentangan. Maka ma'asyiral muslimin, kalau ada ulama-ulama besar yang soleh, yang taat, yang terkenal kesolehannya, berbuat yang seolah-olah kelihatan bertentangan dengan syariat, kita konfirmasi.
Jangan langsung dikatakan dia kafir, sesat. Ditanya dulu. Ya, seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tanya dulu apa alasannya melakukan itu. Nah, kalau alasannya dijelaskannya ternyata sesuai dengan syariat, kita terima. Kalau alasannya tidak sesuai dengan syariat, akal-akalan, berarti. Tapi kalau orang yang pendosa besar, ngaku-ngaku jumpa Nabi Khidir, orang fasik, ngaku-ngaku jumpa Nabi Khidir, dia punya ilmu laduni, dia bunuh orang, memang pembunuhnya dia kan, dibunuh orang katanya diperintah Tuhan. Nah, ini kan dah gawat. Kayak dulu ada tukang sihir membunuh 40 wanita. Siapa yang perintah? Setan. Untuk dapatkan ilmu. Ya bisa saja dia katakan itu dari Tuhan. Kan orang begitu ya nggak bisa kita terima kan. Artinya apa? Dan kemudian yang ingin saya sampaikan juga, ya, kalau ulama besar itu yang melakukan sesuatu kita perlu baik sangka. Itu juga terjadi kepada istri Nabi Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah telat, ya, ketika dalam satu peperangan. Aisyah itu jatuh emasnya, kalungnya, dicari-cari gak ketemu-ketemu. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat sudah pulang, naik kuda, naik unta, gak ada lagi yang tersisa. Yang tersisa cuma satu sahabat. Tiba-tiba satu sahabat melihat Aisyah sendirian. Ya Aisyah, kenapa kau sendirian? Iya, aku baru ketemu ini gelang emasku. Tadi udah aku cari gak ketemu, baru ketemu. Akhirnya dibawanya lah Aisyah naik kuda ke Madinah. Dituduhlah Aisyah ini berzina dengan laki-laki yang membawanya. Inilah yang disebut dengan hadisul ifki, hadis fitnah kepada istri Nabi. Sampai Nabi pun hampir agak sedikit goyang, karena sahabat yang terpercaya juga ada sebahagian yang mengatakan, ya kena melanggar syariat kan, boncengan sama laki-laki di belakang setelah orang pergi. Maka turun ayat, Tuhan marah. Kenapa kalian tidak berbaik sangka kepada orang beriman, kata Allah. Aisyah itu kan orang beriman, si Rasul kalian, orang suci. Kok kalian gampang sekali buruk sangka kepadanya, sedangkan kalian gak melihatnya, sedangkan kalian gak ada saksi, belum mengkonfirmasi. Marah Tuhan Pak. Jadi turun ayat untuk membersihkan diri Nabi, membersihkan Aisyah istri Nabi SAW. Sampai ayat turun, ada ulama mengatakan wal khabisatu lil khabisina. Sampai disebut gitu, wat tayyibatu lit tayyibina. Perempuan yang baik, laki-laki yang baik dipasangkan Allah dengan laki-laki yang baik. Perempuan yang jahat dipasangkan Allah dengan jahat. Kalau kamu menganggap Aisyah itu penzina, berarti kalian menganggap Nabi Muhammad itu sebagai, wah kan ngeri kan? Sampai begitu Allah memarahi bagian sahabat. Orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, yang mereka ingin menebar fitnah. Ya, jadi yang paling mudah menebar fitnah itu adalah orang-orang yang punya penyakit hati kemunafikan. Gampang sekali buruk sangka kepada orang-orang beriman yang soleh dan soleha. Nah, ini. Maka kita harus pandai-pandai mengatasinya. Ya, kalau nanti kelihatan seolah-olah bertentangan, kita konfirmasi lagi dengan syariat. Kalau ilmu itu laduni, itu dilakukan. Saya ingin katakan begini. Kalau benar itu ilmu laduni diperoleh ulama besar, maka ilmu laduni itu berlaku untuk dirinya sendiri, tidak berlaku umum. Apakah ilmu Nabi Khidir berlaku umum? Enggak bisa, karena yang punya ilmu itu cuma dia, orang tertentu kan. Enggak bisa orang sembarangan main bunuh-bunuh aja gitu kan. Apalagi di zaman Nabi Muhammad, Nabi Khidir ini tidak muncul mengajari Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad itu sudah kamil ilmunya dibanding nabi-nabi lain. Ilmu Nabi Muhammad SAW sudah mencukupi untuk kita pelajari. Ilmu syariat dan ilmu hakikat beliau sudah mencukupi, sehingga seolah-olah tanpa ilmu Nabi Khidir pun ya, sudah mencukupi. Ya. Maka Nabi Khidir tidak hadir mengajari Nabi kita Muhammad SAW. Oke, saya kira itu saja penjelasannya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Syekh Abdul Qadir Jilani pun di dalam kitab Sirah Asrar ini dikatakan godaan-godaan orang yang berada di tingkat syariat, dia digoda dengan hawa nafsu untuk melakukan yang berlawanan dengan syariat. Nah, ini pun godaan syariat. Hati-hati juga bahkan. Kalau ulama besar ya mudah-mudahan tidak demikian. Sedangkan di tingkat tarekat, godaannya datang berupa dorongan hawa nafsu yang kelihatan sejalan dengan syariat tapi menipu.
seperti mengaku nabi, mengaku wali, ngaku-ngaku dia, ada orang ngaku-ngaku dia Imam Mahdi misalnya kan, ngaku nabi. Ini godaan itu karena di tingkat tarekat itu hati-hati. Sedangkan di tingkat ma'rifat godaannya datang berupa syirik yang samar dari bangsa cahaya, seperti mengaku sebagai Tuhan. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jilani munajat, muncul cahaya, dia mengaku Tuhan. Kata cahaya itu, "Hei Syekh Abdul Qadir Jilani, aku adalah Tuhanmu, innani anallah. Mulai sekarang engkau kubebaskan dari melaksanakan ibadah sholat. Boleh tinggalkan sholat." Diambilnya sepatunya, dilemparnya cahaya itu. "Idhab ya la'i, pergi engkau wahai yang terlaknat." Lalu cahaya itu berubah menjadi iblis. Lalu dia katakan, "Dari mana kau tahu bahwa aku iblis bukan Allah?" Ya, kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada orang yang bisa bebas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja tidak pernah meninggalkan sholat, jauh lebih mulia dari itu, apalagi diriku. Maka iblis mengatakan, sudah berapa banyak orang yang kusesatkan dengan jalan ini. Salah satu yang hanya engkau lah salah satunya yang selamat, kata iblis. Jadi banyak orang tertipu, Pak. Ya, ngaku-ngaku jadi Tuhan itu. Maka kita harus hati-hati, tetap berpegang teguh kepada syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk Ibnu Arabi yang sangat tinggi ilmu rohaninya, dia katakan ketika dia mi'raj secara rohani, apa dia katakan? Kami para nabi, para wali ini tidak akan mampu masuk ke makam kenabian. Ya, tidak akan mampu masuk ke makam kenabian. Dan para wali itu hadir hanya untuk menegaskan, meyakinkan kebenaran syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah kutub syariat, ya, kutub hakikat, kutub syariat, dan beliaulah yang membawa syariat ini secara sempurna. Dan semua wali tunduk kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wali yang membawa syariat baru. Itu mereka mengakui begitu, Pak. Orang ulama-ulama yang sangat tinggi ilmunya. Maka dari itulah kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti ilmu laduni yang kita peroleh itu ternyata bukan dari Allah, tetapi sebangsa cahaya dari setan iblis. Kenapa? Karena meninggalkan syariat pokok, boleh meninggalkan sholat, macam-macam kan, itu membahayakan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang mau bertanya, persilakan.